Selamat siang, teman-teman, Bapak Ibu. Ini tanggal 24 Agustus 2022. Ini tanggal penting buat saya karena anak saya laki-laki ulang tahun ini. Sudah agak lama juga saya tidak posting. Terakhir itu 6 hari yang lalu tentang Telkom dan Breeze. Ya, karena saya kebetulan ada di luar kota, di daerah pinggiran pantai utara, ya, ada program latihan. Tapi hari ini, yaitu karena anak saya ulang tahun, saya datang ke kota, dapat sinyal bagus, jadi saya buat tayangan ini. Tadi juga saya sempat dagang, ya. Jadi tadi itu saya menjual Telkom. Telkom ini ya, ini transaksi saya tadi pagi. Telkom saya jual 200 lot ya, kemudian saya jual juga Bumi. Lalu saya membeli Bank BRI. Ya, sekitar 300 lot mungkin ya. Ya, sekitar 300 lot. Ya, itu yang akan saya ceritakan hari ini kenapanya. Kita lihat dulu Telkom. Telkom itu saya sudah tayangkan 6 hari yang lalu kalau tidak salah ya. Sekitar sini, waktu jatuh ke sini. Judulnya TLKM Drop Shot. Bagi yang mengikuti, saya sampaikan bahwa saya masuk. Dan Alhamdulillah ternyata naik. Dan buat saya ini sudah sampai lumayan. Sebetulnya masih saya lihat ada tenaga ke atas ya. Saya lihat minat beli masih tinggi. Uh, ya, tapi saya mau menikmati cuan dulu ya. Jadi saya jual tadi lumayan. Tidak semua, tapi lumayan 200 lot kalau saya tidak salah ya. Coba lihat. Ya, 200 lot. Karena ini ingin saya tukar dengan uh, Bank BRI. Uh, jadi demikian untuk Telkom ya. Kira-kira karena memang saya kira ada lumayan lah seminggu ya dapat saya kira 5% atau 6% ya. Lalu saya geser ke yang ingin saya bicarakan sekarang adalah uh, Bank BRI. Kenapa saya beli Bank BRI? Saya sudah periksa laporan keuangannya ya di sini. Saya tidak melihat hal yang mengkhawatirkan. Jadi saya periksa saja grafik. Kelihatan ya ini harian ya. Turun, naik, turun lagi. Nah, ini saya lihat, perhatikan garis kuning ini, saya kira ini garis yang cukup kuat ya, garis harga yang cukup kuat, susah tembus ke bawah sejak bulan eh, Februari ya. Ya, awal Februari. Di sini pernah menyentuh, naik lagi. Nah, di sini pernah turun, tapi sebentar ya. Ini pernah dibanting bulan apa ini? Juli ya. Banting, tapi sebentar. Saya kira nggak sampai 1 bulan ya. Naik lagi. Jadi memang ini ada sesuatu yang kuat dengan garis kuning ini. Sekarang dibanting lagi. Nah, apakah mungkin ke bawah lagi? Ya mungkin lah. Ya mungkin. Uh, Cuma saya melihat kondisi global, apa namanya, ekonomi Indonesia lokal, semua isu sudah keluar ya. Mau isu inflasi, mau isu uh, apa namanya BBM, isu laporan keuangan negara, semua sudah keluar. Dan saya kira
tekanan terhadap harga akan mulai berkurang. Tapi secara grafis ini masih berbahaya karena merah turun nih. Putih juga melandai. Nah, sekarang harga ada di biru. Nah, bagi saya biru ini adalah landasan yang cukup kuat. Ya tadi alasannya, biru dan garis kuning ini menunjukkan bahwa harga sekarang adalah harga yang eh, nggak gampang turun. Bisa turun tapi nggak gampang. Jadi kalaupun mau turun harus ada yang mengorbankan diri banting harga. Apa mau? Ya silahkan aja kalau mau. Intinya kalau dibanting dari sini Bank BRI, saya akan masuk terus isi. Ya, jadi ini kan paling bawah sekitar 4 ribuan nih. Ya, jadi kalau sekarang di 4.300-an ya. Tadi saya beli di tadi saya beli Bank BRI 4.300. Ya. Jadi kalau dibanting lagi ya saya terima kasih, saya masuk terus. Sampai 4.000 ini saya kejar ini. 300 perak jadi berapa itu? 10% ya. 10% itu 430 nggak sampai 7% lah. Jadi risikonya akan turun 7% lagi. Ya terima kasih kalau memang dibanting ke 7% ke bawah saya ambil terus. Ya, yang lain saya jual. Saya masih ada kok. Telkom saya masih ada yang bisa saya jual. Ada eh, Bumi juga tadi saya jual sebagian ya. Lumayan. Ini Bumi. Terus saya jual 7.000 lot lumayan ya. Ini tadi saya untungnya lumayan juga. Saya beli 130-an saya kira, saya lupa. Demikian. Jadi kalau dibanting lagi Bang BRI, saya siap. Terima kasih malah. Karena gimana pun Bang BRI ini punya dominasi bisnisnya sendiri ya. Satu hari juga naik lagi, sabar-sabar. Saya bersedia kok bersabar di Bank BRI. Kalau misalnya dibanting ke 4.000, oke, saya siap menunggu beberapa bulan mungkin sampai akhir tahun. Perang Ukraina saya tidak terlalu khawatir lagi karena yang jelas yang pertama nggak ada nuklir yang keluar satupun. Jadi ternyata negara-negara itu masih waras ya, nggak ada yang gelap mata. Yang kedua, Rusia sama Amerika udah untung ya, udah jualan minyak mahal. Arab, Rusia, Amerika udah untung besar. Udah jual minyak banyak di harga mahal. Malah Amerika udah jual cadangan minyaknya. Karena minyaknya banyak dia jual. Alasannya untuk mensuplai dunia, tapi ya yang jelas jualnya mahal. Kalau udah pada untung begitu kan ya mudah-mudahan lebih 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 dan juga saham-saham udah murah udah dibanting-banting ya udah dibeli tuh barangkali sama Wall Street dan lain-lain. Jadi saya walaupun masih ada masalah Ukraina, Taiwan misalnya, Taiwan kelihatan kan bagaimana tadinya wah mengerikan, tahu nggak ada apa-apa. Pelosi pulang, Cina juga bijaksana. Itu malah ada dengar kabar inflasi di Amerika mulai terkendali. Ya kalau mereka udah jualan, udah dapat untung, minyak udah dijual ya, saham-saham murah udah dibeliin, ya tinggal tinggal keluarin berita bagus lah. Nanti kan saham naik lagi. Ya ini kerjaan kapitalis besar lah. Nanti kalau saya omongin terus dibilangnya teori konspirasi. Ya saya hanya pedagang yang melihat dunia ini dari mata dagang. Umumnya ini kan jual beli aja. Ya, Ukraina aja yang kasihan ya. Dibom sana sini. Yang untung ya itu tadi yang jualan minyak. Rusia untung, Arab untung, Amerika untung, Iran untung. Indonesia yang masih bisa bertahan. Untung juga dari sawit dan lain-lain. Tapi ya karena harus bayar subsidi, mungkin jadi impas-impas saja.
lumayan lah Indonesia menurut saya dalam situasi seperti ini cukup kuat. Apakah nanti terpaksa Pertalite naik? Ya itu silahkan pemerintah lah. Uh, jadi saya merasa nyaman, cukup mulai nyaman secara makro. Maka saya berani masuk Bank BRI. Kalau turun terus saya ikut terus. Kalau orang Betawi bilang dijabanin. Uh, Memang saat ini porto saya di Bank BRI belum terlalu besar juga dibandingin total. Jadi saya pikir saya masih punya napas lah kalau memang mau dibanting ke bawah. Dan adu napas sampai akhir tahun. Jadi itu secara grafis masih ada risiko. Tapi perkiraan saya risikonya ke sini lah ya, kira-kira 7%. Kalau turun di sini saya ikut terus, kalau dinaikin ya alhamdulillah lah. Terserah para pedagang besar, penguasa pasar. Ini kita lihat ya, Bandar jualan, apakah mau jualan terus ya silahkan, saya beli. Asing juga jualan, ya kalau mau jualan terus ya beli, saya beli. Tapi udah mulai kecil juga dia jualannya. Jadi begitu, saya cuma mau sampaikan bahwa saya masuk Bank BRI hari ini. Total Bank BRI saya itu berapa ya? Nah ini, sekarang saya punya 420 lot. Dan saya bersedia nambah terus kalau memang mau dibanting terus. Ada ya yang saham lain, saya masih punya cash, dan juga masih ada saham lain yang sudah profit ataupun belum merugi yang bisa saya jual, masih ada. Jadi saya akan ikuti saja. Memang dalam masa yang tidak menentu begini, ada Taiwan, ada Ukraina, paket panjang saya batasi sekitar 30% dari total modal. Itu paket panjang. Saya lebih banyak di paket pendek dan cash. Karena isu-isu berkeliaran ya. Kalau isu-isu berkeliaran, maka pedagang besar bisa bermain. Isu bagus, naikin harga, jualan. Isu jelek, banting harga, orang panik, tampung. Karena saya pedagang, saya melihatnya begitu aja. Bursa saham ini sederhana aja ya. Ada orang yang punya barang banyak, kalau isu bagus, dan dia stimulasi pasar supaya naik harga dia jualan. Kalau isu jelek, dia lepas barang supaya orang panik, diguyur harga turun, nah, turun tampung di bawah, isi gudang lagi. Tapi ini jangan dipercaya ya, nanti dibilang saya teori konspirasi lagi atau spekulasi. Ya, ada yang saya bilang saya spekulasi ria. Iya, saya pedagang, saya mata pedagang, bukan mata kampus, bukan mata akademis, dan saya sudah 11 tahun berdagang gitu. Jadi nggak usah diikuti kalau tidak merasa tidak cocok dengan mata dagang, silahkan belajar dari kampus atau dari para ahli ya, jangan dari saya. Uh, saya cuma warung sesuai judul kanal saya, warung. Saya memang menganggap dagang saham ini kayak warung kelontong. Ya, cuma di dalam laptop enaknya. Kalau warung kelontong yang serius, yang beneran kan repot. Ya, harus sewa ruko, sewa tempat, harus punya yang jaga harus dididik. Kayak petty cash harus dijaga supaya nggak dicolong. Barang harus diinventarisir, inventory, harus urusan sama supplier. Repot lah. Tapi dagang saham ini saya punya warung kelontong juga ya, barangnya ada 700 lebih macamnya. Ya, saya nggak, paling barang saya 20 macam, 30 macam lah ya. Dan di dalam laptop saya, jadi saya gotong kemana-mana, ke gunung, ke villa, ke pantai, kemarin ke hutan, pinggir laut ya, ke rawa-rawa. Yang penting ada sinyal. Terima kasih Pak Jokowi telah mengembangkan apa namanya infrastruktur tol langit ya, tol langit sehingga pedagang makin bisa jual. Bukan hanya pedagang, yang bisnis online bisa dagang di mana-mana di seluruh Nusantara.
Terima kasih banget Pak Jokowi, terima kasih banget juga kepada sekuritas-sekuritas yang telah memberikan fasilitas dagang yang luar biasa, dan kepada eh, para pemberi jasa seperti Stockbit ya, sudah memberikan informasi dengan sangat baik, RTI dan lain-lain. Saya bersyukur dan sangat berterima kasih. Demikian, jadi ini hanya pandangan mata dagang saya ya. Kalau ini bukan juga rekomendasi untuk ikut menjual Telkom dan membeli Bank BRI, bukan. Saya hanya cerita apa yang saya sampaikan, apa pikiran saya, apa transaksi saya. Ya, saya tidak menjual mimpi, saya hanya menceritakan yang nyata-nyata saya lakukan dan apa yang saya pikirkan. Tujuannya semoga membantu teman-teman saya, terutamanya para pensiunan, supaya siapa tahu bisa juga buka warung kelontong di bursa saham. Bukanya di dalam laptop ya, tak usah sewa ruko atau sewa toko. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi ini bukan rekomendasi. Sehat selalu ya. Saya akan berangkat lagi nanti sebentar lagi ke luar kota lagi. Jadi barangkali ya ya kalau ada sempat saya akan cerita lagi. Kalau transaksi saya tiap hari, kalau memang menarik saya akan transaksi. Ya karena yang penting ada sinyal, dan sinyal ada saja. Cuma mungkin saya tidak upload, mungkin tidak saya ceritakan. Ya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Salam sehat.